Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, ayat 3, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Lalu dia sekarang tunjukkan di mana letak percayanya. Dia berkata, aku itu bukan percaya diri. Daud tidak pernah bermain-main dengan self-confidence. Dia selalu berpusat pada confidence in God. Keyakinan dan titik aman atau rasa amannya adalah pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Dia berkata, Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Dia tidak berkata, aku bisa. Ini yang dunia lakukan kan, positive thinking. Yes I can, yes I can, yes I can. Kalau memang Anda perlu berkata I can, lakukan seperti yang Paulus sarankan. Yes I can, do all things through Christ. Who gives me strength. Kita bukan sumbernya, aku dapat melakukan segala perkara. Kalau Anda memang harus berkata I can atau aku bisa, lakukan ini. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan dan kemenangan. Dia berkata, Allahku akan menyelesaikannya bagiku. I have a responsible God. Papaku itu ayah yang tanggung jawab. Dia tidak pernah hadirkan aku ke dunia ini lalu dia lepas tangan atau cuci tangan. Tidak, not my God. He saved me. Ini zaman sebelum Kalvari, sebelum Yesus datang ke bumi menebus dosa manusia aja, Daud sudah punya pewahyuan itu. Allah yang menebusku. Makanya dia adalah nabi yang sudah bisa mikir lebih dahulu dan nangkep hati Tuhan sebelum ribuan tahun kemudian. Dia berkata, Allahku yang menciptakan aku, yang menenung aku di dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat. Itu juga Mazmur lagi kan. Dia yang menebus aku gunung batuku. Dia gak akan membiarkan aku yatim piatu, diburu seperti hewan. Aku dungu, tapi kalau aku dekat sama Tuhan, nothing will happen to me. Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Put your confidence in God. Letakkan confidence rasa yakinmu pada Tuhan. Ayat 4, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Dia terbuka sih untuk bantuan manusia. Tapi dia terbuka untuk bantuan manusia yang dari Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu gak kurang manusia. Allah kita itu bukan hanya mengutus burung gagak. Bukan burung gagak atau apa, terserah deh apa yang diutus. Tapi yang pasti aku tahu adalah Allahku adalah Allah yang mengutus. Dan dia mengutus pertolongan bagi anak-anaknya yang membutuhkan. Tiap hari dia taruh harap sama manusia. Tidak titik tapi koma. Dia taruh harap pada manusia. Koma yang diutus oleh Allah. Dia nggak tahu, dia nggak tahu siapa. Nanti kalau Anda baca ya, kalau ini Mazmur seperti ini itu dibaca paralel dengan biografinya Daud di kitab Samuel, 1-2 Samuel dan sebagainya. Ya, kitab Samuel Raja-Raja. Anda dan saya bisa melihat bahwa Tuhan memang utus orang-orang untuk mencegah dia dari salah. Abigail contohnya. Dia mau bunuh Nabal itu. Gara-gara memang bebal sih, tapi gak boleh begitu caranya. Gak boleh main hakim sendiri. Waktu Daudnya lagi mengalami peperangan tertentu, tiba-tiba ada orang yang menolong dia. Ada Barzilai, ada ini, ada itu. Lalu ada tentara, orang kreatif, orang peleti. Tiba-tiba terbeban. Daud juga mau membangun bait suci sekalipun bukan dia yang membangun, tapi Salomo. Seluruh jemaat, seluruh umat memberikan persembahannya untuk membangun rumah Tuhan. Sehingga dia penuh dengan bahan. Oh, hidup Daud penuh dengan manusia. Yang datang untuk menolong dia. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ada imam yang memberi dia roti. Dari roti sajian di rumah Tuhan. Memberi dia pedangnya Goliat yang dia dulu pernah rebut dan sekarang dimuseumkan. Sekalipun mereka harus membayar dengan nyawa mau nolong Daud. Tapi doa Daud, iman Daud tidak pernah sia-sia. Dia berkata, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan saya. Open your life. People are coming to help you. Akan ada orang-orang yang datang untuk menolongmu. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang orang. Apalagi kalau kita kecewa sama Tuhan gara-gara orang. Aduh, itu malu-maluin secara rohani. Dan juga jangan sampai kecewa sama manusia. Gara-gara kecewa sama manusia kita salahi Tuhan. Ngapain lah? Kita gak kecewa sama Tuhan sih. Tapi gara-gara kecewa sama manusia kita jadi hambar. Karena nanti dalam hidupmu, buka buku. Tuhan akan segera kirim utusan-utusan baru dalam kehidupan Anda. Tapi jangan tentukan dulu yang mana.
Biarkan sedikit banyak jadi kejutan buat hidupmu. I know people are coming to you. Seperti kata Yesaya, orang-orang yang membangunmu akan datang segera. Orang-orang yang merombakmu atau merusakmu akan pergi. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Orang beriman itu bukan berarti orang itu living in denial atau hidup di dalam penyangkalan. Orang beriman itu sangat menyadari bahaya. Bukan hanya menyadari, mereka merasakan bahaya itu di sebelah kiri kanan mereka. Penjelasan Daud sangat nyata. Aku berbaring di tengah singa. Coba bayangkan takutnya seperti apa waktu Daud harus mengambil tombaknya Saul untuk membuktikan bahwa dia tidak berniat buruk dalam kehidupan sang raja. Itu dibuat Tuhan tidur pulas tuh, singa-singa. Orang-orang yang bersama dengan Saul, Raja Saul itu ribuan orang, dia harus menjinjit seperti ini pelan-pelan. Dia nggak tahu sih bahwa Tuhan membuat mereka pulas. Yang dia tahu adalah orang-orang ini bisa dengan mudah terjaga, karena apalagi mereka tentara. Tentara udah biasa, jam 3 bangun baru tidur 1 jam. Udah langsung harus push up. Ada drillnya. Apalagi kalau Kopassus. Kadang-kadang gak usah tidur, di bawah air manusia katak. Di dalam air direndam seharian. Daud tahu ini adalah tentara-tentara hebat, jadi dia ketakutan. Bayangin, iman tidak membuat seseorang itu kebal dengan perasaan. Dia merasakan bahaya itu, dia ketakutan, tentunya dia gemetar. Apalagi waktu ambil tombaknya Saul, dia gak jadi bunuh, dia bergetar seluruh tubuh lalu dia lari jauh-jauh. Saking takutnya, istilahnya dia naik ke atas tebing, berseru dari sana, Abner, kenapa kamu tidak bisa jaga tuanmu? Ini pedangnya, ini tombaknya. Dan dia berkata, Raja Saul, Raja Baginda, kenapa engkau mau membunuh aku? Semua kata-kata ini giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam, dia rasakan. Faith has got nothing to do. Iman tidak ada hubungannya dengan siapa bilang iman itu kalau ada di hati langsung absen ketakutan. Iman itu justru diperlukan karena hati kita takut. Karena ada takut, karena kita kenal takut, karena kita tahu khawatir, karena kita bisa cemas. Dan iman itu perlu. Nah kenapa gara-gara cemas iman dilepas? Kenapa gara-gara takut? Gara-gara takut kita lari dari percaya. Gara-gara kita itu khawatir, maka kita lebih baik tidak beriman kepada Allah yang memelihara. Dari sini kita tahu bahwa damai itu bukan absennya gelisah. Justru hati yang gelisah itulah yang butuh damai, dan damai diberikan melampaui akal budi. Supaya kita yang bisa merasa gelisah, perasaan gelisah, namun kita tidak hidup sesuai, seturut, selaras dengan gelisah kita. Damai yang menuntun dan memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus Tuhan, kata Paulus di Filipi. Supaya kita tidak hidup menuruti ketakutan kita. Tapi kita hidup menuruti percaya kita, maka iman kita akan mengalahkan ketakutan itu. Iman tidak membunuh ketakutan itu, iman akan mendikte perasaan takut kita. Justru untuk membuktikan ujungnya bahwa Tuhan yang berkuasa, ketakutan kita tidak terjadi. Kalau Anda hari ini berkata, Tuhan, aku susah beriman, aku sedang putus asa. Ganti bahasanya, Tuhan, aku perlu beriman karena aku putus asa. Izinkan iman masuk. Anjing hitam, anjing putih yang kau beri makan akan jadi lebih kuat dan akan menguasai satunya. Di dalam diri kita ada roh, tapi juga ada tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita akan mengalahkan perbuatan daging. Kalau iman yang mendikte, yang berkuasa, maka kita tidak akan hidup menurut peraturan roh ketakutan lagi. Bapak, Ibu, Saudara, inilah caranya Daud untuk mengikut Tuhan. Dia kuatkan imannya setiap langkah kehidupannya.
Dan karena Daud juga bisa takut, makanya hari ini raja ini, hero pahlawan ini sangat relevan buat kita. Andai kata dia tidak pernah takut, saya tidak akan baca ceritanya. Mazmurnya saya tidak mau dengar. Karena dia tidak mungkin mengerti situasiku. Karena dia sama sekali tidak seperti kita. Justru karena Daud itu manusia biasa, saya tertarik membaca. Kok bisa dia kalahkan Goliat, itu anak kecil umur belasan. Itu orang masih wajahnya, kulitnya itu merah-merah seperti baby. Kok bisa bunuh tentara wahid nomor 1 di bagian Filistin yang terkenal dengan orang-orang raksasanya. Saya mau tahu rahasianya di mana, saya ketemu Yesus dalam ceritanya. Gak apa-apa, bermegahlah dalam kelemahanmu. Tapi janganlah hidup di dalam kelemahan Anda. Kenakan kekuatan Allah. Iman itu kekuatan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di ayat 6. Bagaimana iman itu berseru. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ketika Daud takut, dia berseru kepada Tuhan. Dan inilah seruan. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. In my life Lord, be glorified. Through this all, through it all, you be glorified. Dia tidak berseru, Tuhan muliakan aku. Kalau aku mati nanti bagaimana? Orang bilang apa? Tuhan aku kelaparan, kasih makan. Seruan iman itu bukan diri sendiri. Seruan iman adalah panggilan kepada Tuhan untuk memuliakan dirinya di atas situasimu. Melalui kondisi kita dan keadaan yang sekarang menghimpit kita. Kita memohon pada Tuhan agar hidup kita jadi kesaksian. Kita berkata, Tuhan tinggikan dirimu dalam perkaraku. Dia tidak minta, Daud tidak minta untuk dirinya ditinggikan. Nanti apa kata musuh? Iman itu bukan size atau ukuran. Iman orang itu gede ya, iman itu kecil ya. Iman itu orientasi. Jikalau iman itu kelihatannya iman, namun orientasinya pada diri sendiri, itu bukan iman, itu iman semu, itu barang palsu, itu KW. Iman itu pusatnya Kristus. Dan apa kata Kristus dalam kehidupanmu? Karena itu iman bukan sembarang pendengaran. Iman itu pendengaran akan firman Kristus. Jadi semua kita beriman. Iman itu bukan perasaan pede, percaya diri. Iman itu mengenal apa yang firman katakan tentang Anda dan situasi Anda masa kini. Itu iman. Dan Daud tahu bagaimana beriman. Dia enggak terlalu pusing apakah imanku cukup atau enggak untuk sebuah miracle atau mujizat. Apakah imanku ini size-nya besar, XL, atau small, biji sesawi. Dia enggak peduli. Dia berkata waktu mengalami sesuatu, dia berbicara begini sama Tuhannya. Tinggikan dirimu. My desire is that you will be glorified through what I am experiencing today. Through my experiences, in my experiences, melalui pengalaman saya di dalam apa yang saya sedang hadapi hari ini. Biarkan engkau dimuliakan. Tapi hati-hati, bukan begini. Tuhan, kalau sampai aku ditolong, Tuhan yang bangga loh ya. Itu lain loh ya, itu selfishness, itu tetap self-centered. Kalau Tuhan menolong aku nanti, aku akan melayani Tuhan. Jangan kasih janji-janji palsu. Tuhan tidak perlu bribery atau disuap oleh janji-janjimu. Cukup sebuah kerinduan. Lord, please be glorified in my life. Apapun outcome ujungnya terjadi, please be glorified. Kalau miracle tidak terjadi, itu loh Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar masuk ke dapur perapian yang sangat panas. Mereka berkata, Raja, Baginda, dear King, kami tidak akan tunduk kepada patung Baalmu. Karena kami orang Yahudi yang takut akan Allah. Turun-temurun kami diajarkan untuk menyembah hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang bukan buatan tangan manusia. Allahku sanggup berpusat pada Tuhan bukan? Untuk bisa menyelamatkan kami dari perapian. Tapi jikalau tidak,
Nah, ternyata orientasinya bukan pada outcome atau hasil akhirnya, tetap pada pribadi Allah yang mereka sembah. Jikalau Allahku tidak mengeluarkan aku dari situ, kami tetap tidak akan tunduk menyembah karena hanya satu pribadi Allah yang kami kenal, yaitu Dia yang hidup. Iman itu tipis sekali, kadang-kadang kita beriman untuk outcome atau hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan tanpa syarat mereka percaya. Mereka berkata, jikalau Allahku, jikalau, nggak tentu ya kan. Jikalau Allahku tidak mengeluarkan kami dari api itu yang telah yang dari api hukuman atau dapur perapian, kami tetap tidak menyembah. Karena orientasi iman kami adalah pribadi. Apakah ini kontradiksi dengan yang pertama tadi, Daud berkata jangan musnahkan? Atau Daud berbicara bahwa all will end well, semua ini akan berakhir dengan baik. Enggak sih, itu adalah suatu kesaksian hati, dia nggak bisa pungkiri, tidak bisa dia sangkali. Aku tahu ini akan berakhir baik. Selama Tuhan ada di dalam diriku, aku tidak akan musnah. Lakonnya bukan aku di situ objeknya. Subjeknya tetap Kristus, karena Tuhan di dalam saya. Saya tidak musnah. Jadi yang subjek itu Tuhan di dalamku. Efeknya aku tidak akan dimusnahkan. Ingat ya, iman itu bukan size. Iman itu adresnya, alamatnya. It's Christ and His word. Kristus dan firman-Nya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ayat 7. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Dia cuma punya pikiran yang simple, saudara. Kalau aku dijegal, kalau Tuhan hidup dalamku, berarti mereka menjegal Tuhan, bukan menjegal saya. Mana bisa mereka lakukan itu? Jadi kalau mereka gali lubang, mereka sendiri jatuh di dalamnya, yang penting aku berkenan. Enak ya. Hatinya Daud itu loh, enteng sekali. Simple. Cuma ada satu warna, putih percaya. Nggak usah macam-macam. Iman itu dalam hati itu less is more. Kadang-kadang kalau kita membuat satu hasil karya seni contohnya, kita terpancing untuk membuat kasih lebih banyak warna. Kadang-kadang ya, justru yang indah mahakarya, itu justru yang gak selalu harus campur-campur segala warna. Demikian pula musik kan. Kadang-kadang kalau kita gak hati-hati, kalau kita main musik, ngeband apalagi, lalu habis itu, wah kita keluarkan semua skill kita, semua orang, keyboardnya, gitarnya, drumnya, semuanya mungkin alat tiupnya juga segala sesuatu, trompetnya, saksofonnya, semua kalau mau main sendiri-sendiri, keluarkan semua ilmu, itu kacau balau tuh orkestranya. Sometimes less is more. Kita gak keluarkan semua ilmu, kadang-kadang sederhana supaya ada yang menonjol, ada waktunya nanti giliran. Apalagi kalau ngiringi ibadah jemaat contohnya. Demikian juga kalau mau ngiringi Tuhan Yesus. Faith kadang-kadang ground rule-nya sederhana. Less is more. Less is more. Simple aja di hati. Satu warna putih percaya aja. Udah enak gitu loh. Punya hatinya kayak Daud itu nyantai banget. Enteng sekali. Gak perlu terlalu komplikasi banyak ini, itu, ini. Gak usah. Dia cuma berkata, aku gak akan musnah. Semuanya akan berakhir dengan baik. Udah gitu aja. Gali lubang ya sudah, Tuhan suruh ampuni, aku ampuni. Udah gitu loh, mudah. Ampuni, udah gak usah dibuat komplikasi. Kamu nanti jatuh loh kalau kamu gak membalas. Kamu kesempatan loh untuk bisa berbuat sesuatu. Enggak lah, mereka mau jegal aku. Kalau Tuhan di dalam aku, kalau aku berkenan. Mereka jegal siapa? Mereka jegal Tuhan. Jadi gak usah takut dengan lubang yang mereka buat. Mereka jatuh sendiri di dalamnya. Saya lebih baik berkenan aja. Nanti kalau mereka jatuh, mereka butuh pertolongan saya pasti akan kasih pipi kiri. Saya pasti akan angkat mereka dari lubang keterpurukan itu. Siapa tahu saya bisa jadi berkat buat musuh. Stay simple in your faith. Hatiku siap, ayat 8. Ya Allahku, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. 2 kali dia berkata, hatiku siap, hatiku siap. Ini bukan pengulangan, ini penekanan. My heart is ready, my heart is ready. Hati yang simple itu siap. Untuk apapun juga yang nanti rumit Tuhan berikan. Ya, hati yang confident dalam Tuhan, yang yakin sama Tuhan itu siap. Siap untuk segala tantangan di depan. Dan hati yang bersyukur itu luar biasa. Sebab orang yang siap syukur. Hatiku siap kan, jadi ada kata siap 2 kali kan. Orang yang siap syukur, tulis ini, siap tempur.
Banyak orang itu suka tempur tapi nggak bersyukur. Nanti babak belur. Udah gini aja, hatinya sederhana aja. Hatiku siap syukur, aku siap tempur. Loh kok bisa syukur gimana? Lihat ini. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Itu kalau bukan siap syukur apalagi, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat 12 kembali orientasi iman yang Daud tidak pernah bergeser, itu paku bumi iman seorang Daud yang berkenan. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. I want to see Jesus.